Bicara soal artis kaya raya, nama Raffi Ahmad tentu saja tak bisa dikesampingkan begitu saja. Mantan kekasih Yuni Shara ini bahkan terbilang pemuda dengan hobi kelas atas. Mobilnya tak cukup dihargai hanya dengan ratusan juta rupiah saja. Satu saja bisa bernilai hingga miliaran rupiah. Bahkan saking royalnya untuk urusan mobil, Raffi sempat diberitakan bertikai dengan Yuni karena keputusannya membelanjakan uang untuk membeli tunggangan barunya. Aku gitu dibilang kan boros, nggak. Tahun 2011 layak disebut milik Nikita Willy, Raffi Ahmad, Charlie Van Houten, Andre Taulany, Sule, serta Al Ghazali putra sulung Ahmad Dhani. Sebab di tahun 2011 ini mereka berhasil mengkristalkan cucuran keringat di panggung hiburan dalam bentuk barang mewah. Semewah apakah kendaraan dan hunian yang mereka beli dari hasil kerja keras mereka sepanjang tahun 2011? Siapakah artis terkaya di negeri ini? Nikita Willy kah? Tukul Arwana, Sule, Raffi Ahmad, atau Charlie Van Houten? Pertanyaan ini tentu saja menggelitik rasa ingin tahu kita karena pencapaian karir artis-artis di atas terbilang sangat luar biasa, khususnya di tahun 2011 ini. Lihatlah Nikita Willy, usianya baru 17 tahun. Namun soal penghasilan, Niki termasuk remaja jempolan. Apartemen mewah ia punya, mobil mewah apalagi. Bahkan tatkala usianya genap 17 tahun, Niki mendapat hadiah ulang tahun mobil berwarna putih berinterior limosin. Ketika remaja seusianya sibuk menadahkan tangan meminta kucuran uang jajan dari orang tua, Niki justru sudah menghasilkan uang dari cucuran keringatnya sendiri. Ya, segala kemewahan duniawi yang didapat Niki bukanlah barang cuma-cuma, melainkan kristalisasi keringat yang ia cucurkan di lokasi syuting. Apapun yang aku dapat juga bukan dapetin gitu aja gitu, pasti ada perjuangannya dulu. Jadi semua orang juga pasti gitu, Kak, ingin mendapatkan sesuatu yang dia pengenin pasti harus ada perjuangannya. Seperti Nikita Willy, Tukul Arwana pun sudah merasakan nikmatnya menjadi artis laris manis di layar kaca. Sejak muncul hingga tahun 2011 ini, popularitasnya seperti tak ada matinya. Popularitas di puncak, tawaran kerja membludak, dan pundi-pundi pun dipastikan ikut membengkak. Tukul yang dulu sempat merasakan perihnya nasib sebagai kernet truk, kini menjelma menjadi juragan kontrakan. Rumahnya juga mewah, mobil mewah, dan tunggangan roda 2 Harley Davidson yang memang sangat ia cintai. Kerja keras tanpa kenal lelah, memang sanggup membalikan nasib dan keadaan seseorang. Lihat bagaimana Sule akhirnya sukses menjadi salah satu komedian paling laris di tahun ini. Demikian juga dengan Andre Taulany yang banting setir dari seorang vokalis ke panggung lawakan. Jika dulu mereka tak berani memelihara hibi mewah, kini baik Sule maupun Andre Taulany tak ubahnya orang gedongan yang doyan mengumpulkan barang tua dan antik. Alhamdulillah dengan kesabaran menabung akhirnya bisa membeli sebuah mainan. Nah, ini dia si kuning. Tapi jangan nyebut yang lain ya, kalau udah kuning pasti pemirsa ngingetnya yang lain ya kalau udah kuning. Pemirsa bisa melihat plat nomornya juga namanya pas. Mr. Bean. Karena saya lihat dari barangnya itu original banget. Dari mulai velg, mesin, terus body, itu udah Inggris banget dah. Dan mesinnya pun mulus banget. Bicara soal kerja keras dan peras keringat, Charlie Van Houten tak mungkin disingkirkan begitu saja. Hanya dalam hitungan tahun, Charlie bisa membalikan galur hidupnya. Sempat luntang-lantung di Bandung bernyanyi dari satu kafe ke kafe lain bersama sang istri, Charlie pada akhirnya berhasil menjadi seorang musisi ternama, lalu kemudian menjelma menjadi seorang produser. Dan kerja kerasnya berbuah manis. 2 buah rumah megah di Bandung menjadi saksi. Demikian juga dengan mobil-mobil yang ia beli. Jadi aku bikin kayak suasana di luar gitu. Jadi kalau ada keluarga datang, pengennya kayak menghayal kafe lah atau apa gitu. Jadi ya kayak gitu lah, supaya nggak bosen gitu.
Jadi aku bikin minibar gitu. Sekalipun belum terbilang sebagai artis kaya raya, namun Al-Ghazali termasuk remaja yang sangat beruntung. Mobil baru kamu nih. Mobil baru kamu. Iya, gimana punya mobil baru? Enak loh. Enak. Wes. Baru minggu lalu. Bicara soal artis kaya raya, nama Raffi Ahmad tentu saja tak bisa dikesampingkan begitu saja. Mantan kekasih Yuni Syara ini bahkan terbilang pemuda dengan hobi kelas atas. Mobilnya tak cukup dihargai hanya dengan ratusan juta rupiah saja. Satu saja bisa bernilai hingga miliaran rupiah. Bahkan saking royalnya untuk urusan mobil, Raffi sempat diberitakan bertikai dengan Yuni karena keputusannya membelanjakan uang untuk membeli tunggangan barunya. Aku gitu dibilang kan boros, nggak boros, gue juga beli mobil, gue jual mobil gue juga gitu loh, dan nggak gue jual mobil yang lain gitu. Lagian juga kalau gue sih kayak misalnya membeli sesuatu, gue yakin Yuni beli mobil karena dia suka sama mobil yang dia beli. Saya juga demikian, gue beli mobil karena gue suka, tapi bisa jadi motivasi juga. Terserah deh orang mau beli mobil nyicil, mau beli cash itu terserah. Menyicil juga jadi kita punya motivasi nih, wah asik, yang penting kita harus kerja nih gue gitu. Jadi bukannya boros atau gimana gitu ya. Seperti apa perjalanan cinta Niki yang ia lalui di tahun ini? Dan bagaimana pula jalinan kisah kasih pasangan selebriti lain yang mewarnai perjalanan tahun 2011 ini? Inilah album kisah cinta selebriti di tahun 2011. Jalinan cinta yang mereka rajut bak cerita sinetron yang diwarnai oleh riak persoalan hingga menguras emosi publik. Mulai dari yang malu-malu mengakui pacaran, putus cinta, melukis luka, rumor balikan lagi hingga yang tak jua menemukan kata sepakat untuk naik ke pelaminan. Seperti apakah manis getir perasaan para selebriti dalam kisah album cinta 2011? Hati Nikita Willy sempat bergiut berbunga-bunga kala usianya menjelang di angka 17 tahun. Bukan hanya karena usia itu menjadi pintu gerbang kedewasaan. Lebih dari itu, di usia 17 tahun, Niki pun mulai mendapat kebebasan untuk pacaran. Adalah bara tampu bolon yang mampu mencuri hati Niki. Sayang, hanya dalam hitungan bulan, cinta pertama Niki tersebut harus pupus di tengah jalan. Niki sempat melangsa. Namun namanya juga masih cinta monyet. Niki tak perlu harus berjibaku dalam rasa penyesalan yang terus-menerus. Meski tak lagi pacaran, namun Niki berharap hubungannya dengan Bara bisa tetap terjalin baik sebagai seorang teman. Jadi teman-teman aja semuanya kali ya. Pelajaran yang banget yang aku dapat di sini gitu. Kadang-kadang kita suka lupa, kadang-kadang suka sombong, terus suka lalai dan segala macam. Di sini mungkin diingetin banget supaya kita tuh sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi nggak ada yang namanya sombong atau segala macam. Sempurna pasti punya kesalahan, apalagi mungkin kita public figure kali ya. Jadi apapun kesalahan sedikit aja jadi dibesar-besarin. Seperti Nikita Willy, Asmiranda juga sempat merasakan benih-benih cinta tumbuh subur di hatinya untuk Dude Herlino. Pria kalam tersebut, bak pangeran suci yang telah lama ia nantikan cintanya. Sayang, tahun 2011 menjadi tahun yang cukup menyakitkan. Dude bahkan sama sekali tak mau terbuka berbagi kisah seputar berakhirnya hubungannya dengan Anda. Agaknya, perpisahan itu memang terlalu pahit untuk dibagikan. Iya, memang udah gak jalan bareng lagi. Mungkin kalau diceritain terlalu panjang. Selain terlalu panjang, durasi untuk kabar-kabari pasti nggak akan cukup. Ya, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Pokoknya intinya adalah selalu berusaha berbuat yang terbaik, berdoa. Semoga Allah berikan jalan untuk semua hal dalam hidup kita yang terbaik.
Bicara soal sakit hati karena perpisahan, apa yang dialami Dude dan Anda mungkin belum seberapa dibandingkan haru biru perjalanan cinta Raffi Ahmad dan Yuni Shara. 3 tahun, keduanya tegar dan komit membangun titian kasih. Meski usia mereka berbeda 15 tahun, namun Raffi menafikan perbedaan itu demi cinta. Demikian juga dengan Yuni. Semua terasa indah, dunia pun bak milik berdua.